Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan terjadinya peristiwa bentrokan antara Brigade Manguni Indonesia atau BMI dengan massa yang sedang melakukan aksi bela Palestina. Kejadian ini terjadi di Kota Bitung, Minahasa, Sulawesi Utara. BMI atau yang sering disebut juga PMM atau Pasukan Manguni Makasiau pada saat itu sedang mengadakan acara perayaan hari jadinya di Stadion 2, saudara. Dalam peristiwa itu, tampak beberapa massa membawa bendera mirip bendera negara penjajah Israel. Jika itu memang dimaksudkan sebagai bendera negara penjajah Israel, maka hal ini menyisakan pertanyaan, bolehkah bendera itu berkibar di wilayah Indonesia? Sebenarnya sudah beberapa kali dijumpai massa membawa bendera penjajah Israel pada berbagai acara. Maka terlepas dari tidak adanya peristiwa bentrokan di Kota Bitung yang lalu, perlu kita tinjau analisa, pantaskah bendera negara penjajah Israel dibiarkan berkibar di wilayah Indonesia? Inilah 10 alasan mengapa bendera negara penjajah Israel tidak layak dibiarkan berkibar di wilayah Indonesia. 1. Menyelisihi sila kedua Pancasila. Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Third, humanity. And you have another type of crimes against humanity and genocide. Crimes against humanity is a widespread or systematic attack against the civilian population. Sebagai warga negara Indonesia, tidak selayaknya kita mengibarkan bendera pihak yang melanggar peri kemanusiaan. Kita tidak selayaknya mendukung pihak yang tidak beradab karena bertentangan dengan sila kedua, Pancasila. Apa buktinya negara Israel melanggar peri kemanusiaan? Presiden Brazil, Presiden Kolombia, Presiden Afrika Selatan menyatakan tindakan penjajah Israel sudah termasuk genosida atau pemusnahan sebuah bangsa. Presiden Kolombia mengatakan bahwa Gaza sudah berubah menjadi kamp konsentrasi Nazi yang dahulu digunakan untuk melaksanakan Holocaust. Gaza sedang diubah jadi kamp konsentrasi, dan kamp konsentrasi dilarang oleh hukum internasional. Siapa yang membuatnya dinyatakan sebagai penjahat perang dan penjahat kemanusiaan. Kedua, menyalahi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena penjajah Israel melakukan perampasan tanah dan pengusiran paksa terhadap bangsa Palestina, maka sebagai bangsa yang pernah merasakan penderitaan dijajah kolonial, selama 300 tahun, Indonesia bersikap anti-kolonialisme, anti-imperialisme. Maka pengibaran bendera Israel adalah pengingkaran terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya aparat tidak ragu untuk bertindak tegas, mengamankan pelaku, dan menyita bendera Israel di wilayah Indonesia. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Arwani Tomafi mengatakan pengibaran bendera Israel itu bertentangan dengan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Arwani Tomafi, Israel secara nyata dan terang telah melakukan penjajahan di Palestina. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap tindakan masyarakat tidak bertentangan dengan konstitusi dan harus ditindak secara tegas. Ketiga, menyalahi peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1958. Apa pendapat dosen hukum internasional mengenai pengibaran bendera penjajah Israel? Terkait pertanyaan bahwa terjadinya pengibaran bendera Israel ya di Bitung oleh kelompok tertentu yang kemudian menjadi ramai ya. Sebenarnya Indonesia memiliki regulasi yang jelas dalam pengibaran bendera asing ya. Itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1958.
nanti di pasal 1 di situ dijelaskan bahwa pengibaran bendera asing itu dibolehkan dalam pertemuan-pertemuan internasional atau konferensi internasional, yang itu pun harus dalam persetujuan izin dari kepala daerah ya. Jadi itu kalau dalam event internasional, dalam konferensi internasional itu dibolehkan. Tapi itu pun harus dalam persetujuan dari kepala daerah gitu. Pertanyaannya apakah itu sudah mendapatkan izin dari kepala daerah atau enggak gitu. Pengibaran bendera asing harus didampingi dengan bendera Indonesia. Dan kemudian nanti di pasal 3 dijelaskan lagi, dan pengibaran bendera asing pun harus dilakukan bersamaan dengan bendera Indonesia. Keempat, menyalahi Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Indonesia secara konsisten mengutuk kekejaman penjajah Israel terhadap bangsa Palestina. Oleh karena itu, Indonesia memiliki aturan khusus terkait pengibaran bendera Israel melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Dinyatakan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Oleh karenanya, pengibaran bendera Israel dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel adalah terlarang. Ini dalam bendera Israel ya, Indonesia sendiri itu tidak punya hubungan diplomatik, dan Indonesia itu mengecam tindakan genosida atau kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina ya. Kelima, tidak sejalan dengan sikap Bung Karno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Sikap Bung Karno yang anti terhadap penjajahan, anti kolonial dan anti imperialis sangat tegas. Bahkan dalam pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bung Karno tegas menyatakan, "Saya benci imperialisme." Tahun 1950, Bung Karno menolak bujukan delegasi penjajah Israel yang meminta Indonesia mengakui berdirinya negara Israel, karena Bung Karno menganggap Israel menindas dan menjajah Palestina. Pada tahun 1958, tim sepak bola Indonesia dikenal sebagai Macan Asia. Namun ketika harus berhadapan dengan tim negeri penjajah Israel, Indonesia menolak untuk datang bertanding ke Tel Aviv atas perintah Bung Karno. Alasannya, dengan datang bertanding ke Israel, sama saja mengakui kedaulatan Israel. Gara-gara itu, Indonesia rela gagal menjadi juara grup mewakili Asia untuk bertanding pada Piala Dunia di Swedia. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962, lagi-lagi Bung Karno menolak atlet Israel. Pada saat itulah Bung Karno menyatakan dengan ucapannya yang terkenal, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Zaman dahulu jadi eranya Bung Karno, itu kan Bung Karno bahkan bukan lagi bendera ya, tapi partisipasinya saja itu tidak diizinkan oleh Bung Karno, partisipasi Israel dalam Konferensi Asia Afrika atau pertandingan sepak bola. 6. Tidak sesuai dengan semangat Konferensi Asia Afrika Bandung, Indonesia mempelopori dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung pada April 1955. Dihadiri oleh 29 negara menyepakati Dasar Sila Bandung, yang poin pertamanya adalah mengakui hak-hak dasar manusia sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Poin lainnya adalah mengakui persamaan ras dan persamaan bangsa-bangsa, lalu mengakui hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri. Satu-satunya negara yang selama 75 tahun terus-menerus tanpa henti melakukan pemekaran wilayah dengan merampas tanah, mengusir penduduk, merobohkan bangunan, melanggar hak asasi manusia, menganggap ras lain adalah binatang, adalah tidak sesuai dengan keputusan Dasar Sila Bandung, maka tidak layak berkibar di Indonesia. Gaza, more than 2 Hiroshima bombs worth have been dropped on East London in the space of 5 days. 15,000 people have now been killed. In the space of 5 weeks, a country with a much, much smaller population has had a death toll higher officially than that in Ukraine. So can it be that you call that genocide? I'm sorry, you've got lawyers around the world wanting to put Israel in front of the Hague for war crimes that have been committed in Gaza. The UN says it is a graveyard for children in Gaza at the moment. Que nous devons demander au niveau européen
des sanctions contre le gouvernement d'Israël et notamment des sanctions financières parce qu'il n'y a aucune raison qu'on continue à aider financièrement un pays qui refuse d'entendre raison et refuse de faire cesser le massacre à Gaza. 7. Bendera rezim apartheid tidak layak berkibar di Indonesia. You have a specific crime, genocide. Genocide is an attack, is a crime to destroy an ethnic, religious or racial group. And I believe that's important because the genocide is a convention, and it's a convention that is requiring the states, parties, to prevent genocide. That's why genocide is so important, because it's the only crime of these crimes that they have this obligation, not just for not to commit the crimes. There are 153 states, parties of the Genocide Convention, including US and Russia and almost all of the countries who are committed to prevent and punish genocide. That's why genocide is so important. On the authorities of Israel to put an end to the system of apartheid it is maintaining against all Palestinians living under their effective control. War crimes. And they can't even recognize the state of Palestine. Be very, very clear about this. The Irish people will always stand against oppression and apartheid. The Irish people stood against the South African regime, and the Irish people stand against modern-day apartheid being inflicted by the Israeli state today. So if the government refused to listen to them, the next government will do what is right. Didefinisikan apartheid adalah tindakan tak berperi kemanusiaan oleh institusi atau rezim melakukan penindasan secara tersistematis oleh satu ras kepada ras lainnya dengan niat untuk melanggengkan rezim. Ciri lain juga ada diskriminasi dan segregasi atau pemisahan resmite sistem berdasarkan ras atau kelompok tertentu. 8. Bendera melambangkan agenda aneksasi wilayah negara lain. Bendera penjajah berlambangkan 2 strip biru dan bintang David di tengahnya itu. Pada mulanya, tahun 1931, ada kata Makabe di tengahnya. Makabe adalah nama sebuah klan Yahudi di kerajaan Judea pada tahun 167 sebelum Masehi yang memberontak dan membebaskan Yerusalem dari penjajahan dinasti Seleucid, pimpinan Raja Antiochus keempat. Bendera penjajah berlambangkan 2 strip biru dan bintang David di tengahnya itu adalah rancangan Jacob Baruch Askowitz. Semula dinamai The Flag of Judah, akhirnya diresmikan menjadi bendera negara penjajah Israel pada 28 Oktober 1948. Para pengibar bendera Israel harus memahami makna tersembunyi dari 2 strip biru itu. Yahudi bilang 2 strip biru adalah corak pada talits, jubah yang dikenakan saat ritual Judaisme. Namun ada makna tersembunyi, yaitu ambisi ekspansi wilayah mewujudkan Israel Raya. Mengembalikan kekuasaan seperti imperium 3.000 tahun yang lalu, dari Sungai Nil sampai Sungai Eufrat, dari Irak sampai Mesir. Hal ini pernah diungkapkan oleh Yasser Arafat dalam wawancaranya dengan majalah terkemuka di Amerika. Tahukah kamu arti sebenarnya dari 2 strip biru bendera Israel? Yaitu batas 2 sungai, yaitu Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Mereka ingin menguasai wilayah seluas itu, wilayah dari Sungai Nil sampai Sungai Eufrat. Oleh sebagian pihak konon diyakini sebagai wilayah yang sudah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, sesuai dengan ayat dalam Bible, Kitab Kejadian atau Genesis, pasal 15, ayat 18. Min nahar Mitzrayim adhan nahar haggadol, nahar Firat. Langsung tuliskan di benderanya. Perhatikan bendera Yahudi. Kain berwarna putih, ada garis biru di atas, 1 garis biru lurus di bawah, dengan bintang segi 6 di tengah. Apa makna simbol ini? Ini penuh dengan makna. Garis biru di atas Sungai Nil, garis biru di bawah Sungai Efrat. Itu adalah batas kerajaan yang akan mereka dirikan. Sungai Nil di atas, Sungai Efrat di bawah. Artinya mereka akan menguasai Asia, Afrika. Sungai Nil, Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat, Asia, Irak.
mereka akan membuat negara Greater Israelian yang disebut dengan Israel Raya, Israel Agung, yang batasnya dari dua sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Ini bukan isapan jempol. Bahkan baru-baru ini, Menteri Keuangan Negara Penjajah Israel berpidato dengan podium yang bergambarkan peta wilayah ekspansi dari Sungai Nil sampai Eufrat. Inilah videonya. Mana ada negara yang terang-terangan tanpa malu-malu menampilkan ambisi ekspansionis mereka, menampilkan ambisi mencaplok wilayah negara lain dalam bendera mereka, dalam berbagai acara resmi kenegaraan. Maka negara penjajah, perampas tanah, kolonialis seperti ini tidak pantas dikibarkan benderanya di Indonesia. 9. Diduga melakukan kejahatan genosida. O que está acontecendo nesse momento no Oriente Médio, ou seja, não se trata de ficar discutindo quem está certo, quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são Punishment of Palestinian civilians through the unlawful use of force by Israel is a war crime. The deliberate denial of medicine, fuel, food, and water to the residents of Gaza is tantamount to genocide. As indicated, a genocide under the watch of the international community. So immoral, that is so unjust. This is genocide that has been going on since the beginning of the Zionism. 10. Bendera pihak penjajah kolonial imperialis. A colonizing force, a force of oppression and injustice. Diakibatkan oleh penjajahan Israel terhadap tanah Palestina. Seseorang memiliki tanah, kemudian tanahnya dijajah, direbut oleh kelompok lain. Pengamat politik dan kebangsaan, Rizal Fadilah mengatakan bahwa Israel adalah penjajah. Dia bukan pemilik asal tanah Palestina. Israel menduduki Palestina mulai 1917. Saat deklarasi Balfour, dibantu dan difasilitasi oleh Inggris yang juga penjajah, walau dengan sebutan mandatory. Tidak ada negara Israel. Main klaim saja sejak 1948 mengusir penduduk Palestina. Kini Israel menduduki 90% tanah Palestina. Artinya Israel terus melakukan kolonialisasi di atas tanah Palestina dan tidak akan pernah berhenti sampai kemudian bangsa Palestina betul-betul keluar dari wilayah ini. Banyak pihak berupaya menyangkal bahwa Israel bukan penjajah. Israel bukan colonial state, katanya. Kami bisa memberikan banyak bukti bahwa Israel memang dari sejak awal adalah kolonial, berniat menjajah. Ini adalah perkataan para tokoh pendiri dan penggagas negara Israel. Bahkan ada yang tidak banyak terungkap sampai hari ini, bahwa ternyata Israel punya banyak tanah jajahan lain selain di Palestina, punya daerah koloni lain yang tersebar di seluruh dunia. Kami akan bahas dalam video tersendiri mengenai hal ini, tapi kami akan memberikan cuplikan satu bukti saja. Ini adalah penggalangan dana untuk membiayai kolonialisasi tanah Palestina oleh Theodore Herzl dan kawan-kawannya. Hal ini dilakukan sejak tahun 1819. Baron Maurice de Hirsch juga mendirikan Jewish Colonialization Association atau Asosiasi Kolonial Yahudi yang bertugas menggalang dana dan mengorganisir pemindahan Yahudi dari wilayah Uni Soviet ke Palestina. Anda masih mau menyangkal ini bukan kolonialisasi, bukan penjajahan? Berarti kalau bendera dilarang, berarti ini benar-benar penjajahan ya, Pak? Inilah 10 alasan mengapa bendera negara penjajah Israel tidak selayaknya berkibar di bumi Nusantara. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.